adik-adik semuanya, jumpa lagi di GKBI Junior. Nah, adik-adik gimana nih kabarnya di rumah? Kakak sama Cici harap adik-adik semua baik-baik ya. Nah, pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Aku mau ajak adik-adik, yuk ambil sikap ibadah yang baik. Kita mau duduk yang rapih di hadapan Tuhan. Karena kita mau datang ke hadiratnya, kita mau menyapa Tuhan kita mau menyapa Bapa kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa, kita mau ulang lagu ini sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita mau bersatu dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mau membangunkan kami di pagi yang indah ini. Tuhan, pada saat ini kami ingin memulai ibadah kita, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah Tuhan doa kami pada pagi hari ini, hanya dalam nama-Mu, sungguh kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak tanya, udah pada siap belum memuji nama Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ikutin gerakan kita ya. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
karena kita tahu Tuhan pasti mengasihi kita, yuk kita mau nyanyi sekali lagi, kita mau unjukkan rasa cinta kita terhadap Tuhan dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. About deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah melompat buat Tuhan, kita udah bergaya gitu jadi burung. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang tadi kan kita kayaknya udah hype banget ya, udah semangat banget. Sekarang kakak mau ajak adik-adik kembali duduk diam, kita teduhkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan, yuk kita nyanyi sekali lagi, kita menyanyikan lagu Seperti Samuel Kecil. Siapkan hati kita katakan, mari Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti adik-adik, yuk kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami selama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memimpin kami supaya kami dapat mengerti apa isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah Tuhan doa kami, hanya dalam nama-Mu sungguh kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Cici mau tanya dulu nih. Adik-adik, siapa yang sayang sama papa dan mamanya? Ayo coba angkat tangannya, Cici mau lihat. Oke. Semua sayang dong ya sama papa dan mamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan kita papa dan mama. Nah,
Begitu pula dengan kita anak-anaknya. Nah, ini disebut sebuah keluarga adik-adik. Nah, sebuah keluarga itu ada yang isinya banyak, ada juga yang isinya sedikit. Ada yang anaknya banyak, ada yang anaknya sedikit. Tapi ada juga keluarga yang tidak mempunyai seorang anak. Nah, apa jadinya ya adik-adik kalau di rumah hanya ada mama dan papa tanpa ada seorang anak? Pasti rumah menjadi sepi ya adik-adik. Nah, sekarang Cici mau cerita nih tentang satu keluarga yang tidak punya anak, tapi mereka mengharapkan seorang anak. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Nah, adik-adik, jadi di zaman dahulu di sebuah kota bernama Rama ada seorang bapak bernama Bapak Elkana. Nah, Bapak Elkana ini mempunyai 2 orang istri adik-adik. Yang pertama bernama Ibu Hana dan yang kedua bernama Ibu Penina. Nah, adik-adik, yang ini bernama Bapak Elkana, yang ini adalah Ibu Hana, dan yang ini adalah Ibu Penina ya. Nah, adik-adik, Ibu Penina ini punya banyak anak-anak. Sedangkan Ibu Hana ini tidak mempunyai seorang anak. Adik-adik, pasti Ibu Hana ini sangat sedih sekali ya, karena dia tidak bisa mempunyai seorang anak. Nah, selain itu, Ibu Penina ini selalu mengejek si Ibu Hana. Dia selalu menjelek-jelekan Ibu Hana karena Ibu Hana ini tidak mempunyai seorang anak adik-adik. Wah, hati Ibu Hana sangat sedih sekali adik-adik. Nah, adik-adik, Ibu Hana sangat sedih adik-adik. Dia menangis karena dia tidak mempunyai seorang anak. Dia juga marah dan sakit hati adik-adik karena selalu diejek-ejek sama Ibu Penina. Nah, adik-adik, Ibu Hana ini sangat sedih ya. Nah, sekarang adik-adik, setiap tahun keluarga ini, Bapak Elkana, Ibu Hana, dan Ibu Penina ini pergi ke rumah Allah di Silo. Setiap tahun mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan adik-adik. Nah, mereka pergi nih adik-adik. Nah, selama di perjalanan, Ibu Penina ini membawa banyak anaknya. Dia sepanjang perjalanan mengejek-ngejek terus Ibu Hana. Katanya Ibu Hana tuh tidak bisa punya seorang anak, tidak bisa memberikan anak untuk Bapak Elkana. Nah, hati Ibu Hana sangat sedih adik-adik selama perjalanan. Sesudah sampai di Silo, di rumah Allah, mereka mempersembahkan kurban untuk Allah. Nah, setelah mempersembahkan kurban, mereka pergi untuk makan dan minum bersama. Nah, di saat makan dan minum, Ibu Hana kan sedih adik-adik. Mau makan pun dia tidak enak rasanya, gak nafsu katanya. Nah, selagi makan itu, Ibu Hana tiba-tiba teringat sesuatu adik-adik. Ada yang bisa menolong Ibu Hana. Siapa coba adik-adik yang bisa menolong Ibu Hana? Bapak Elkana kah? Atau Ibu Penina yang bisa menolong Ibu Hana? Tidak ya adik-adik. Ayo adik-adik, tahu kan siapa yang bisa menolong Ibu Hana? Benar adik-adik. Tuhan Yesuslah yang bisa menolong Ibu Hana. Nah, Ibu Hana pun langsung berlari masuk ke rumah Tuhan lagi adik-adik. Di sana, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya seorang anak adik-adik. Nah, coba kita lihat ya. Ibu Hana ini berdoa dengan mata yang tertutup, lalu tangannya juga terlipat ya adik-adik. Dan juga Ibu Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta sama Tuhan, Tuhan, tolong berikan aku seorang anak Tuhan. Anak itu akan kupersembahkan kepadamu. Begitu kata Ibu Hana adik-adik. Nah, selagi Ibu Hana berdoa,
ada seseorang yang menghampirinya adik-adik. Nah, ini Imam Eli ya adik-adik. Siapa? Imam Eli. Nah, adik-adik, Imam Eli ini menghampiri Ibu Hana. Dia menghampiri dan bertanya kepada Ibu Hana, "Ibu, apa yang kau lakukan?" Nah, Ibu Hana ini langsung berkata sama Imam Eli, "Aku sedang berdoa kepada Tuhan, Imam," katanya. "Aku meminta seorang anak." Nah, karena Imam Eli ini melihat bahwa Ibu Hana berdoa yang sangat lama kepada Tuhan dan Ibu Hana juga berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Imam Eli ini bilang, "Ibu, kalau begitu kamu pulanglah. Tuhan akan memberikan apa yang kau minta." Nah, setelah Imam Eli berkata seperti itu, wah, Ibu Hana ini pun langsung pulang dengan hati yang sangat gembira adik-adik. Dia pulang ke rumah, lalu adik-adik, apa yang terjadi sama Ibu Hana setelah dia pulang ke rumah? Ternyata, ya benar adik-adik, dia mengandung adik-adik. Nah, Ibu Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki adik-adik. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan Yesus mendengar doa Ibu Hana dan dikabulkan adik-adik. Wah, betapa bahagianya ya hati Ibu Hana. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, anak ini pun diberikan nama Samuel sama Ibu Hana. Nama Samuel berarti diminta dari Allah. Adik-adik ingat kan tadi Ibu Hana meminta anak kepada Allah dan di dalam doanya dia bilang sama Tuhan bahwa ia akan mempersembahkan anak ini untuk Tuhan. Adik-adik, seperti Bapak Elkana yang pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk mempersembahkan kurban untuk Tuhan, pada zaman dahulu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kurban adik-adik. Tapi kalau zaman sekarang atau saat ini, kita mempersembahkan kepada Tuhan itu dengan apa adik-adik? Kita bisa pergi ke sekolah minggu dengan sukacita. Tapi karena sekarang kita tidak bisa pergi ke gereja, sekarang kita sekolah minggu dengan nonton di YouTube atau juga dengan pertemuan di Zoom, kita harus dengan sukacita adik-adik. Nah, selain itu kita juga bisa mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lalu kita juga bisa bernyanyi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memuji Dia. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan adik-adik dengan sungguh-sungguh. Dengan apa ya adik-adik? Dengan lipat tangannya, tutup matanya, dan tidak melihat kemana-mana adik-adik. Jangan doanya ngintip-ngintip gitu adik-adik ya. Terus gak main-main ya pada saat berdoa. Berdoanya sungguh-sungguh adik-adik. Nah, sekarang kita tahu ya adik-adik, Tuhan itu sangat berkuasa untuk menjawab segala doa kita. Nah, sekarang di sini siapa yang suka berdoa sama Tuhan kalau di rumah? Nah, atau adik-adik ada nggak yang merasa takut untuk berdoa sama Tuhan karena adik-adik belum bisa berdoa? Adik-adik takut salah gitu berdoanya sama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita tidak usah takut ya adik-adik. Kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa kita adik-adik. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa kita adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik untuk menutup cerita firman Tuhan ini. Ayo sekarang kita berdoa yang benar ya dan sungguh-sungguh adik-adik. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, sekarang kami sudah mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa untuk mendengar dan menjawab seluruh doa kami. Tuhan, sekarang kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan hati yang sungguh mau bercerita kepadamu Tuhan, dengan hati yang mau meminta pertolongan kepadamu Tuhan, dan dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat berdoa dengan baik, kami dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita yang telah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari 1 Samuel 12 ayat 20c. Sekarang ulang lagi ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 20c. Nah, isinya adalah beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ulang lagi ya adik-adik. 1 Samuel 12 ayat 20c. Isinya beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik nanti dihafalin ya ayat hafalannya. Nah, adik-adik seneng ya, hari ini kita udah menyanyi, kita udah melompat bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kembali lagi ikut GKBI Junior pukul 11 siang. Ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan, selamat makan siang!